Halo guys, welcome back again to my channel Lord MG guys ya. Di konten kali ini kita membahas tentang konten tutorial streaming lagi guys ya. Jadi sesuai judul, sesuai thumbnail. Jadi saya akan kasih tutorial yang mungkin masih bingung bagaimana sih cara live streaming live short ya, yang sekarang lagi tren banget ya. Mungkin saya rada telat membahas konten ini, tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin karena juga kayaknya masih ada juga orang yang cari-cari informasi tentang bang bagaimana sih cara kok itu orang-orang bisa live streaming short padahal dipakai OBS Studio gitu ya. Sebenarnya gampang banget ya. Ini konten ini saya akan kasih tunjuk ke kalian gitu bagaimana sih cara live streaming short itu di YouTube itu kayak gimana dengan OBS Studio gitu ya. Nah, let's go langsung saja guys ke tutorialnya ya kan. Cukup simpel sih sebenarnya, cuman ini saya notice dulu ke kalian ya yang nonton video saya ini. Jadi nanti ada momen dimana saya skip videonya dan rubah tampilannya, itu wajar ya, karena memang saya recordnya pakai OBS Studio ini ya. Jadi dimaklumin gitu ya. Let's go, kita langsung saja ke tutorialnya. Ini gampang banget ya guys ya. Nih kalian langsung ke pengaturan saja di OBS kalian masing-masing ya, terus kalian pergi ke video. Nah di sini nih kan kalian itu bisa lihat skala yang saya pakai itu 1920 kali 1080 itu ya. Resolusi dasar itu resolusi yang tampil yang kalian lihat sekarang ini ya gitu. Dan untuk resolusi output diskalakan itu nanti resolusi yang akan muncul di live streaming kalian gitu ya guys ya. Jadi jangan salah, makanya ini atas bawah disamain sama kalian ya kayak gini. Dan kalau memang spek PC kalian mumpuni untuk kasih 60 fps, kasihlah 60 fps. Kalau enggak ya kasih 30 fps atau 45 juga nggak masalah, itu masih enak ditonton gitu ya. Jadi yang penting ini skala yang ini nih ya, skala yang ini atau iya yang ini atas bawah itu harus sama, karena saya pernah coba yang bawah itu saya turunin gitu skalanya, hasil kualitas di live streamingnya itu yang turun gitu ternyata. Jadi output scale-nya itu kalian harus samain biar nanti penonton kalian pengen nonton yang HD itu bisa gitu. Dan untuk outputnya itu sama seperti live streaming YouTube pada umumnya gitu ya, dengan bitrate 4000 itu rekomendasi dari saya ya, 4000. Syukur-syukur kalian bisa lebih gitu ya. Kalau rekomendasi dari saya itu 4000 kbps ya gitu ya. Untuk settingannya tuh sama lah untuk yang lain lah, cuman di videonya doang gitu ya. Jadi di sini doang. Nah kalian tinggal rubah saja resolusinya gitu ya. Untuk mode landscape itu 1920 kali 1080, dan untuk mode potret kalian balik saja. Jadi jadi 1080 kali 1920 atas bawah disamain, itu nanti secara otomatis akan menjadi live streaming potret gitu ya. Oke, sini saya akan rubah langsung ya, biar tuntas tutorial simple dan gampang banget untuk tutorial seperti ini untuk live streaming short ya. Let's go gaskan. Mungkin saya skip dulu nih guys ya. Nah guys ya, jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau sudah saya rubah resolusinya, cuman ya dibalik doang lah gitu. Yang belakang dikasih taruh di depan, yang depan ditaruh belakang gitu ya. Nih ya, saya kasih tunjuk ke kalian. Mungkin kecil banget tampilannya ya nih. Ya aku kasih tunjuk di sebelah sini nih. Nah nih lihat ya, kita ke video. Nah itu resolusinya 1080 kali 1920, jadi cuma dibalik doang. Nah ini mungkin kalian nonton di konten saya ini banyak celah-celah hitam ya di samping-samping gitu ya, wajar karena aspek rasio ya video konten yang saya bikin itu di mode landscape bukan potret ya, sedangkan ini sekarang saya berada di mode potret gitu tuh. Jadi dimaklumin ya sebenarnya jadi gitu. Dan oh ya ini saya kasih notice lagi beritahu ke kalian juga. Jadi untuk live streaming potret gitu ya, live streaming live short di YouTube atau di TikTok atau di yang lain lah, pokoknya yang mode potret lah gitu ya, skala kanvas atau skala gambar yang tadinya ini kan tadi kalian lihat kan full semua tuh ya.
Nah, jadi kalian harus nyeting lagi gitu. Kayak contoh ini kayak screen recording apa ya? Screen capture monitor saya kan tuh ada menampil separuh ya, seperti itu tuh. Nampil separuh seperti ini. Nah, itu kalian kecilin ya, sesuaikan lagi gitu. Nah, sesuaikan lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian menyesuaikan karena resolusi landscape sama potret itu beda, jadi kalian sesuaikan. Nah, ini saya juga punya contoh untuk tatanannya gitu yang saya sering pakai di live streaming potret yang biasa saya gunain ini ya. Di sebelah sini nih saya udah ada scan-nya ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini di tengah-tengah ini adalah tampilan game apapun ya, mau capture game PC, game konsol atau game Mobile Legends. Nih saya contohin game Mobile Legends ya. Jadi seperti ini nih ya tampilannya. Ini mungkin kalian lihat sudah jadi ya. Pokoknya tampilannya seperti ini. Jadi kalian setting. Kalau seandainya ini tampilan dirubah ke mode landscape gitu ya. Jadi ini akan nggak beraturan. Jadi ini kan udah posisi udah pas semuanya ya. Kalau dirubah lagi ke mode landscape itu ini nggak beraturan ya. Coba kita kasih lihat ke kalian ya. Ini saya rubah ke mode potret lagi. Nah guys ya, jadi tampilan yang tadi kalian lihat rapi ini belum tak ganti ya, belum tak ganti ini. Aku kasih tangkap layar nih buat kalian ya. Tuh ya. Tampilannya belum tak ganti ya. Tuh belum tak ganti. Tuh masih sama. Kalian fokusin ke yang ini nih ya. Nah, kalian fokus ke yang ini, tuh kan tampilannya masih di live streaming potret, belum tak ganti. Jadi berantakan seperti ini karena memang harus disetting lagi ya, karena beda skala. Oke, let's go. Saya akan beralih ke yang live streaming mode landscape. Yang atas itu mode landscape buat saya ya. Nah, oke, gaskan. Nah, jadi kalau mode landscape seperti ini karena tadi saya sudah rubah ya, yang kalian lihat. Nah, jadi atur lagi untuk ini ya, untuk skala tangkap layarnya gitu ya kan, seperti ini. Tinggal pencet, terus kalau pengen simpelnya tuh tinggal klik kanan terus transformasi ya, terus paskan layar. Nah, simpelnya kayak gitu ya, cara praktisnya kayak gitu. Jadi kalian gunain lah adegan kalian tuh bikin 2 adegan. Jadi kalau kalian pengen live streaming potret, kalian setting khusus untuk live streaming potret skala-skala yang kalian butuhkan di live streaming. Nah, untuk live streaming yang landscape kalian atur juga untuk skala-skalanya gitu ya, biar nanti kalian gak ribet ketika mau live streaming potret atau landscape gitu, karena di YouTube ini udah 2 mode ya bentuk live streamingnya gitu ya guys ya. Jadi kalian setting aja nanti biar nggak ribet gitu. Nah, ketika udah di setting, kalian kalau memang pengen live streaming potret ya lobbynya di live streaming potret gitu ya. Dan untuk live streaming landscape kalian ya lobbynya pergi ke live streaming landscape. Jadi nggak perlu setting lagi gitu, tinggal kalian live streaming saja gitu. Terus oh ya, nih ada satu lagi nih Bang, itu untuk proses buat konekin ke YouTube-nya gimana? Sama saja ya guys ya. Jadi kita langsung pergi ke YouTube ya. Nah, ini udah tampilan di YouTube-nya gitu ya, di YouTube studionya di mode live streaming. Itu kalau untuk live streamingnya tuh normal seperti biasa. Jadi kalian tinggal salin ke kode key live streamingnya ke OBS kalian ya, OBS kalian di streaming, terus gunakan stream key. Nah, kalian pastekan di sini. Udah normal. Kalau yang itu mah udah biasa, kalian tinggal live streaming saja. Jangan khawatir, nanti ketika viewers kalian nonton itu pasti di mode live short gitu ya. Jangan lupa untuk tag yang kalian kalau memang kalian live streaming short gitu ya, tujuannya jangan lupa tag hashtag pakai live short biar rekomendasinya itu naik terus. Karena untuk live short ini tuh enak banget buat cari namanya jangkauan atau orang-orang baru lah gitu. Karena live short ini apa ya, algoritmanya itu seperti
video. Kalau di TikTok itu video TikTok, kalau di Facebook itu video Reels, kalau di YouTube itu namanya video short. Jadi orang itu gampang banget untuk cari video kita nemu gitu ya, karena kita nonton bosen tinggal scroll kayak gitu ya. Jadi inilah bentuk untuk kalian farming, terutama untuk streamer permula kayak saya ini. Jadi untuk farming viewers cocok banget, kalian gunain aja live streaming short gitu ya. Nah, mungkin seperti itu aja untuk konten di kali ini. Jika kalian ada yang kurang paham tentang konten simple dan praktis dan mudah banget ini, kalian tinggalkan komentar kalian, biar nanti kalau ada sempat waktu saya akan balas komentar kalian dan akan jawab permasalahan kalian untuk di tentang live streaming itu yang sebelah mana gitu. Oke, saya Lord MG pamit, lanjut di next konten berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.